Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak gitu ya. Jadi yang pertama konsepnya yang kita kenalkan nanti adalah bagaimana sih pembentukan sigot. Kemudian bagaimana pembentukan embrio. Embrio ini adalah embrio 2 lapis. Kemudian embrio 3 lapis. Nah, dari embrio 3 lapis nanti akan terjadi organ-organ penting dalam tubuh apapun. Yang itu organnya itu berasal dari derivat. Derivat itu dari derivat itu apa ya artinya? Dari tiga masing-masing bagian ini akan membentuk organ tertentu. Jadi kalau lapisan A nanti akan membentuk organ X, maka lapisan B tidak akan bisa membentuk organ X. Maka di situ seperti. Nah, baru kita mengarah ke organogenesis, yaitu pembentukan organ berdasarkan dari derivat lamina atau trilaminer tadi. Inilah yang akan kita pelajarkan setiap blok nanti. Mulai dari sekarang kita akan coba nanti bagaimana pembentukan muskuloskeletal, kemudian pembentukan sistem saraf. Besok pada saat blok 1-3 kalian akan masuk ke bagaimana pembentukan telinga, pembentukan mata dan sebagainya. Pembentukan jantung itu sesuai dengan organ-organnya. Jadi nanti kita akan pelajarkan sesuai dengan bloknya untuk organogenesis. Oke, saya lanjutkan ya. Tadi sampai ini. Nah, perlu adik-adik ketahui bahwasanya di dalam rahim ibu itu janin itu dibagi perkembangannya jadi dua besar ini, yaitu yang pertama adalah fase atau periode embrional, di mana ini berjalan sekitar 8 minggu awal kehamilan. Nah, pada minggu awal ini menjadi penting tatkala disinilah sekitar 2 bulan ya atau 8 minggu awal semua organ terbentuk, organ tubuh itu terbentuk. Meskipun ukuran janin itu hanya pendek sekitar mungkin 2 atau 3 cm, tapi dia sudah semua organ terbentuk. Nah, periode ini dianggap paling kritis, makanya hati-hati. Kenapa sih pada ibu hamil itu tidak boleh minum sembarang obat pada saat awal, maka itu diyakini akan mengganggu organogenesis, sehingga nanti bisa jadi jarinya akan terbentuk pada saat lahir jadi berlebih, misalnya polidaktili, jarinya ada 6 misalnya. Itu terjadi lantaran terganggu dia proses organogenesisnya. Nah, setelah ini terlewati aman sih. Periode berikutnya adalah periode fetal, yaitu 30 minggu sisa, karena dia lahir pada saat 38 minggu. Maka di sini organnya karena sudah terbentuk, maka dia hanya menggelembung, artinya hanya terjadi pembesaran terkait dengan jumlah selnya bertambah. Jadi berproliferasi, jumlah sel bertambah, maka dia akan percepatan untuk terjadi pembesaran. Makanya nanti dan di samping pembesaran adalah pematangan fungsi secara kompleks. Misalnya pada saat paru lahir dilahirkan dalam waktu kurang dari 20 minggu, maka parunya belum bisa berfungsi. Berarti kita kaitkan terbentuk enggak paru? Terbentuk sempurna, tetapi secara fungsional dia belum bisa bagus di luar rahim. Gitu ya. Jadi maturasi itu penting. Seiring dengan perjalanan minggu ini adalah di samping pembesaran adalah maturasi fungsional. Nah, resumenya tadi kan ada pada saat awal terjadi konsepsi, kemudian terjadi plasenta itu menempel ke rahim ibu atau implantasi, kemudian terbentuklah bilaminer. Itu kira-kira minggu ke 1-2. Sigot terbentuk minggu 1,
minggu 2 itu ingat mudahnya, minggu 2 terbentuk bilaminer 2 lapis. Minggu 3 terbentuk 3 lapis. Dan terbentuknya organ-organ proses pembentukannya. Baru minggu 9 ini fase fetus. Nah, pada minggu 1 pos konsepsi itu kan intinya dia akan kalau nggak salah di sini akan saya ringkes singkat, tapi mau detail mulai dari konsepsi, gametogenesis saya singgung di rekaman yang saat saya menjelaskan di blog embriologi muskuloskeletal. Jadi nanti bisa dibuka juga dari videonya. Saya ini lebih singkat. Pada minggu 1 itu setelah terjadi pertemuan antara spermatozoa dan ovum, maka itu akan terbentuk sigot. Nah, sigot ini setelah terbentuk dari satu sel yang dia diploid 2N, dia akan membelah terus dan sambil bergerak menuju ke rahim. Namanya ini membelah cleavage. Nah, karena dia dari 1 membelah jadi 2, 2 membelah jadi 4, 4 membelah jadi 16, karena semua aktif membelah. 16 semuanya membelah jadi 32, 32 membelah jadi 64 dan seterusnya. Itu nanti sambil membelah sampai sekitar 64 itu disebut dengan morula, ya, sekitar 72 jam. Itu nanti terbentuklah rongga di dalamnya yang disebut dengan blastokel atau blastokista yang berisi cairan. Sekitar 60 sel itu sebetulnya 62 ya, 64 ya tadi ya. Morula. Ini sudah masuk ke uterus. Jadi kira-kira kalau kita ilustrasikan kan seperti ini, 2, 4, nah gini terus kemudian akan muncul blastokel. Berarti sel inilah yang disebut dengan sel sigot, kemudian morula mengarah ke morula, kemudian dia ada blastome, kemudian di sini blastokel atau rongga. Ini adalah sel-sel embrional, sel-sel embrional. Nah, kalau sudah terjadi blastokel, sel embrionalnya ada ini. Ini tinggal ini. Yang mengelompok sel itu disebut dengan embryoblast. Kita kenal dengan istilah inner cell mass atau ICM. Inner cell mass. Oke. Ini adalah inner cell mass. Bentar. Tolong diurip ke kipas, Dik. Oke. Inner cell mass itulah disebut dengan embryoblast, bakal embrio dan nantinya akan menjadi individu, akan terbentuk organ-organ itu ya ini. Nah, dalam bentuk yang blastokel seperti ini, blastokista ini, maka di sini nanti akan terjadi dia akan terus berjalan ke uterus dan uterus ke rahim ya. Kemudian pada dinding rahim nanti akan mengalami penancapan atau disebut dengan implantasi. Ini kira-kira hari ke-6 pasca konsepsi, jadi cepat. Kalau itu pembuahan itu hari ke-1, hari ke-6 sudah terjadi implantasi. Jadi kalau seorang hamil itu ketahuan dari bulan ketiga, itu berarti sebetulnya semua organ sudah terbentuk. Kemudian inner cell mass ini nanti karena dia embryoblast, sebetulnya dia memiliki karakter yang dia sel pluripoten. Artinya apa? Sel stem yang dia mampu membelah jadi beberapa individu kalau dia membelah. Kalau dia itu dipecah atau dibelah jadi 2 bagian, maka nanti akan jadi anak kembar 2 bagian, identik. Kayak seperti hewan coba kayak tikus, maka kalau ini dipecah jadi 6, maka anaknya akan jadi 6.
Kalau ini jadi 3, anaknya akan jadi 3. Permasalahannya adalah ini kan karena satu telur dipecah jadi berapapun, dia akan jadi berapa anak, itu sama-sama memiliki sifat yang identik atau disebut dengan kembar identik. Itu karena satu telur. Oke. Twin karena dia akan dipecah jadi 2. Hati-hati, tatkala ini pemisahan tidak sempurna, maka sering Anda dengar di berita bahwasanya dia bayi kembar dempet. Misalnya bokongnya melengket jadi 1. Dia bayi itu dadanya jadi 1, jadi harus dipisahkan. Kepalanya jadi 1. Itu sebetulnya sama seperti ini, cuman pemisahan dari kelompok dari sel inner cell mass ini tidak sempurna memisahnya. Jadi dia akan terbentuk 2 individu tapi dempet. Itu disebut dengan kembar siam. Nah, ada cerita sebetulnya saya jelaskan di video bahwasanya kalau mungkin bisa saya jelasin lagi pada cerita pewayangan yang dikenal dengan Kurawa. Kurawa itu jumlahnya 100. Nah, ibunya Kurawa yang bernama Gandari itu dulu melahirkan di istilahnya itu bikin marah suaminya Prabu Destarata karena dia melahirkan bukan manusia, tapi melahirkan dalam bentuk daging. Nah, rupa-rupanya ada ahli sains saat itu yang bernama Begawan Durna. Jadi Durna itu ilmuwan hebat saat itu. Maka dia bilang bahasanya yang dilahirkan oleh Gandari itu sebetulnya adalah embryoblast atau inner cell mass. Oleh karena itu dia membuat rahim buatan dari tembikar yang berjumlah 100 tembikar. Dia diletakkan di dalam gua. Terlepas itu teknisnya gimana, tapi yang jelas itu secara ini ada masuk akal secara ilmu embriologi. Nah, lalu Begawan Begawan Durna ya? Begawan Abiyasa, maaf. Begawan Abiyasa terus mengambil daging yang dilahirkan tadi, kemudian dipecah. Artinya diambil dikit-dikit, dimasukkan ke dalam 100 tembikar atau 100 bejana tadi. Itu sebagai rahim buatan. Ternyata itu hidup semua, dan jadilah anak 100 Kurawa. Jadi 100 Kurawa itu sebetulnya ceritanya adalah kembar identik dari satu inner cell mass. Makanya sifatnya sama, karakternya sama. Sebetulnya kalau melihat orangnya harusnya mirip semua karena kembar identik. Itu contoh dari embriologi pada saat pewayangan dulu. Kemudian pada saat saya lanjutkan pada saat di hari ke-6, ya, dia sudah mengalami implantasi di sini, inner cell mass terus berkembang. Ini implantasi, ini adalah inner cell mass atau embryoblast. Jadi yang masuk ke dalam rahim adalah sitotroblast nanti akan menjadi sel supporting, kemudian akan support dari embryoblast dari bagian dalam karena di sini ada kavitas. Nah, pada minggu kedua, masuk minggu kedua, embryoblast sudah mulai berubah menjadi 2 lapis. Tadi ingat, minggu kedua terbentuk 2 lapis. Namanya epiblast dan hipoblast. Epi atas, hipoblast bawah. Oke. Ini adalah ringkasannya hipoblast epiblast, silahkan. Nah,
Mengenai ini sulit dok, saya nggak memahami ini istilah-istilah ini jangan dihafal dulu, nanti silahkan dihafal setelah Anda pahami mata kuliah ini semua, baru baca untuk ini semua, jadi akan paham banget. Tapi kalau belum paham akan bikin pusing. Ini resumenya, minggu kedua akan terbentuk dua layar embryoblas, yaitu epiblast hipoblast, kali ini sincitior dan trofoblast, dua cavity dan sebagainya. Oke, ini blastokel. Ini akan terjadi kantong telur, yolk sac, kemudian epiblastnya akan berproliferasi. Nantinya epiblast ini karena dua layer, epiblast dan hipoblast, epiblast akan membelah atau berdiferensiasi menjadi 3 lapis di minggu ketiga. Ini, epiblast mengalami proliferasi. Terus epiblast dalam proliferasi dia menjadi 3 lapisan utama sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi. Ini minggu ketiga terbentuk ektoderma, mesoderma, endoderma. Oh iya dok, berarti kenapa kemarin dokter kuliah mengenai somatotip terkait dengan variasi morfologi, kenapa ada orang yang itu cenderung ektoderma, cenderung mesomorfi, cenderung endomorfi, itu memang dia dari embrionalnya ini. Paham? Gatuk ya, jadi orang yang cenderung kurus krempeng dia dominan ektoderma atau ektomorfi, karena nanti kebanyakan dari pembentukan organ itu yang paling dominan beraktivitas adalah ektoderma. Sebaliknya mesoderma atau endoderma, kan gitu. Ini minggu ketiga terbentuk 3 lamina. Nah, 3 lamina ini nanti masing-masing capable atau masing-masing memiliki kemampuan untuk berdiferensiasi. Kita ingat ya, dalam embriologi itu ada istilah proliferasi, itu memperbanyak diri. Tapi selnya sama. Kalau yang tadi dari inner cell mass, selnya sama persis. Tapi kenapa kok yang kita lihat sekarang itu ada sel tulang dok, ada sel rambut, ada sel kuku, ada sel usus, otot polos, dan sebagainya. Itu karena adanya diferensiasi, atau diferensiasi itu adalah di perubahan bentuk sel menuju ke fungsi masing-masing. Ada jaringan ikat, ada jaringan kartilago, ada jaringan otot, jaringan tulang. Itu semua adalah karena diferensiasi dari 3 lamina ini. Jadi 3 lamina ini menjadi dasar. Dia akan diferensiasi ya, dia akan diferensiasi ya, dia akan diferensiasi ya. Cuman dia derivatnya. Sering nanti kalau Anda belajar tentang kanker, maka sering pada saat di rumah sakit itu sel-selnya setelah dioperasi dibawa ke lab patologi anatomi. Di sana nanti akan diteliti sebetulnya sel-sel kanker ini derivat apa sih. Makanya nanti laporannya adalah terdapat sel-sel dengan diferensiasi jelek berasal dari jaringan embrional mesoderma atau jaring mesenkim. Nah, itu artinya bahwasanya yang kanker itu akan terbentuk dari jaringan mesoderma embrionalnya. Nanti endoderma juga begitu, ektoderma juga gitu. Makanya pentingnya pemahaman ini, maka kita akan jadi bisa memahami nanti aplikasi klinisnya. Ini minggu 3 untuk apa itu? Ringkesannya semua 3, jadi terutama akan terbentuk ektoderma, mesoderma, endoderma, kemudian akan terbentuk amnion, yolk sac, chorion dan sebagainya. Silakan nanti dibuka setelah paham. Ini ektoderma, mesoderma, endoderma.
Nah, bagaimana dok derivat dari masing-masing? Kira-kira begini derivatnya. Jadi dari epiblast akan terbentuk ektoderma, mesoderma, endoderma. Ektoderma nanti akan menjadi, ini adalah sel-sel atau organ atau jaringan yang terbentuk derivat dari ektoderma. Epidermis, rambut, kuku, kelenjar keringat, otak, medula spinalis, dan sistem saraf perifer. Kemudian juga ada bagian dari otak, otot dan sebagainya untuk regio ke muka dan kepala. Karena ini ada otak dan ini, makanya kemarin pas variasi morfologis kita bicara somatotype, dia kecenderungan ektomorfi karena dia, saya bilang, kecenderungan dominan ada di otak, maka dia disebut dengan pemikir. Kemarin saya ilustrasikan begitu. Orang yang cenderung kurus krempeng biasanya dia itu pemikir, biasanya cerdas dia. Karena ini dominansinya di sini. Ada pertanyaan? Silakan kalau langsung, kalau ada yang tanya. Kemudian mesoderma. Mesoderma itu yang paling berkembang, sehingga dia ada beberapa derivatnya. Dari mesoderma nanti akan terbentuk notochordalis, akan terbentuk somit, akan terbentuk mesoderma intermediate. Sebetulnya ini mesoderma intermediate, ini mesoderma paraaksial, ya. Kemudian ini mesoderma lateral. Nah, mesoderma lateral ada somatik, ada splanknik. Anda sudah paham somatik, splanknik. Berarti akan menjadi apa? Kira-kira akan menjadi seperti ini. Nah, fokus singkat kalau cerita pada saat saya harus menjelaskan embriologi muskuloskeletal dulu adalah bagaimana sih dok pembentukan muskuloskeletal di tubuh ada beda-beda. Kalau bagian tulang, otot dan sebagainya yang berasal dari ini muka dan artinya daerah dasar mulut, maka di sini berasal dari jaringan saraf atau neural crest atau crista neuralis. Ini kan skeleton dan sebagainya untuk leher kepala. Ini dari ektoderma bisa bentuk bisa. Lalu lainnya dari mesoderma. Cuman mesoderma dibagi menjadi dua nantinya. Kalau jaringan muskuloskeletal yang dia dibentuk yang bagian dari trunkus, artinya muskuloskeletal dari trunkus, baik itu tulang, otot maupun jaringan ikat, maka dibentuk dari somit. Apa itu somit dot? Somit adalah sebetulnya mesoderma paraaksial yang dia representatif terhadap vertebra atau segmen-segmen tubuh. Jadi sesuai dengan segmen tubuhnya. Karena dia ada segmennya, maka sarafnya akan juga mengikuti segmen, maka pembentukan dari muskuloskeletal juga nanti akan mengacu pada segmen. Maka dikenal ada istilah sklerotom, yaitu pembentukan vertebra dan kosta. Dermatom, dia akan membentukan dermis atau di bawah kulit yang diinervasi berdasarkan segmen-segmen somitnya, yaitu di bagian trunkus. Kemudian miotom berarti untuk otot-otot trunkus, ya, otot-otot trunkus. Berikut dia otot-otot yang menuju ke ekstremitas, ya. Berarti otot ekstremitas berasal dari sini, yes, berasal ini. Lalu ada lagi mesoderma somatik lateral atau somatik mesoderma. Dari mesoderma lateral dia akan membentuk dermis untuk bagian depan tubuh. Kalau yang ini bagian dorsal, ya, dorsum. Kalau ini bagian depan. Kemudian ini untuk membentuk jaringan tulang lunak, jaringan lunak atau jaringan ikat,
kemudian yang menyusun tulang, sendi, dan ligamen untuk ekstremitas atau semuanya yang di bagian anterior. Jadi ini dibentuk oleh somatik mesoderma. Beda ya, beda ya. Jadi nanti mohon diingat-ingat untuk soalnya. Kemudian splangnik. Istilah splangnik adalah organ dalam. Somatik adalah organ sadar. Maka dia otomatis menginervasi jaringan yang sifatnya sadar, atau kalau dia efferent adalah GSE, atau kalau dia afferent GSA. Tapi kalau splangnik nanti ke organ nggak sadar, berarti nanti merepresentatif untuk kalau afferent adalah GVA, visceral, kalau dia itu motorik adalah GVE, general visceral efferent. Contohnya apa? Yang splangnik akan membentuk otot polos tractus digestivus atau saluran cerna dan saluran napas. Kemudian akan membentuk jaringan ikat pembentuk organ, misalnya adalah serosa, kemudian membentuk jantung, pembuluh darah, dan sebagainya. Ini dari splangnik mesoderma. Jadi otot polos yang membentuk organ dalam itu dari mana? Splangnik mesoderma. Sekali lagi, kalau saya tunjuk misalnya adalah otot-otot dorsum, otot-otot di belakang tubuh yang menempel pada vertebra, berarti dibentuk oleh somit. Otot-otot bagian anterior, kemudian jaringan jaringan ikat tendoligamen, maka itu disebut dari somatik mesoderma. Sedangkan endoderma sendiri nanti akan membentuk hanya khusus epitel lapisan dalam dari saluran cerna dan saluran napas. Jadi komponennya hanya untuk saluran napas dan dalam atau organ dalam lah, tapi hanya lapisan paling dalam saja. Berarti kalau ada usus, berarti usus itu hanya epitel internal saja, epitel dalam yang dia berasal dari endoderma, tapi otot polos ususnya, jaringan ikat ususnya, jaringan serosanya itu berasal dari splangnik mesoderma. Oke, silakan tanya. Kalau ada yang belum jelas, kalau ada yang ingin tanya, silakan. Ini nyinggung dikit mengenai muskuloskeletal. Ya. Yang nucleus pulposus itu apa, Dok? Yang mana? Yang notochord, Dok. Notochordalis. Nah, notochordalis itu adalah sebagai bagian, sebetulnya bagian dari somit juga, atau dari bukan derivat, bukan bagian, tapi adalah identik dengan somit, yang dia sebetulnya menjadi center yang pertama. Kedua, dia akan membentuk untuk melengkapi dari pembentukan somit. Makanya kalau di situ somit membentuk vertebra, maka sendi vertebra itu kan ada nucleus pulposus, ada discus intervertebralis, maka dia dibentuk karena dia jaringannya khusus, maka kebetulan disebut dengan atau derivat dari notochordalis. Gitu. Ya. Ada lagi? Dok, izin bertanya, Dok. Ya. Kan ada kata dokter, kalau ibunya makan itu larinya ke si bayinya, jadi si ibunya tuh nggak ngalamin kalau misalnya kayak pengemukan itu, gimana ya, Dok, mekanisme? Makan kalau sudah diserap, dia akan masuk ke pembuluh darah, maka pembuluh darah tidak bisa membedakan mana itu akan mengarah ke ibunya, akan mengarah ke anaknya. Jadi semua terbagi rata sesuai distribusi pembuluh darah, sesuai sirkulasi pembuluh darah. Hanya yang membedakan adalah besar kecilnya. Jadi kalau cabang kecil dia akan mengangkut nutrisi sedikit, kalau dia besar akan mengangkut nutrisi banyak. Permasalahannya yang bikin beda adalah nutrisi dari ibu itu lewat plasenta itu akan masuk ke janin, kan ke jantung, kan gitu ya. Jadi plasenta otomatis dari plasentanya itu
kemudian nyedot dari ibu, berarti ibu memberi makannya dari mana? Dari arteria uterina, dari arteri yang memvaskularisasi uterus, baru di sana akan kesedot. Ya itu kan nggak besar itu, berarti dia ibu juga harus makan banyak. Permasalahannya memang perlu dikaji lagi. Kalau ibunya kan butuh makan banyak, kan gitu. Nah, jadi ada dua sequel, dua dampak tatkala dia makannya sedikit. Ibunya masih lapar, anaknya juga jadi kecil lantaran dia nutrisinya sedikit. Maka untuk memudahkan adalah banyakin makan. Maka sering orang hamil itu kan dibilang itu makannya harus 2 kali, harus 2 porsi loh. 1 porsi untuk ibunya, 1 porsi untuk anaknya. Artinya harus banyak. Itu masuk akal. Tatkala jumlah yang banyak masuk, maka distribusi itu akan merata. Ke janin banyak, ke ibunya juga banyak, gitu loh. Ya. Jadi bukan terus 90% akan masuk janin, kemudian ibunya jadi lapar, anaknya. Nah, jadi kalau orang ibu hamil kelaparan, mestinya anaknya besar, ibunya kelaparan, kan enggak. Cuman tubuh akan mengkompensasi. Kalau dalam keadaan lapar gimana? Ya ibunya akan nyedot dari simpanan ibu untuk dipakai bersama, janin maupun ibunya. Oke. Ada lagi? Masih dok. Ya. Silakan. Ya. Terima kasih dokter atas kesempatannya. Ibu bertanya dok, kan kalau misalkan bayi dilahirkan di umur 7 bulan itu kan jatuhnya masih prematur ya dok. Terus bener nggak sih dok kalau misalkan ketika bayi itu dilahirkan pada saat umur 7 bulan dilahirkan, terus lebih dari 7 bulan mau jalan 8 bulan itu bayi itu akan mengalami penurunan berat badan dok. Ya. Jadi ya kalau misalkan emang mau dilahirkan prematur sekalian di umur 7 bulan atau enggak memang ambil di umur kandungan 9 bulan dok. Karena dengar dari dokter pernah juga nganterin kakak saya kontrol itu kalau misalkan di umur 7 mau jalan ke 8 itu kandungannya bayinya agak menurun gitu dok untuk berat badan. Itu benar nggak ya dok? Terima kasih dok. Yang jelas sesuai dengan ilmu embriologi, sesuai dengan pertambahan minggu akan terjadi pertambahan berat badan. Itu pahami dulu. Kemudian di dalam janin itu sebetulnya milio internalnya itu sangat cocok untuk bayi, artinya bayi dalam keadaan zona nyaman. Jadi kalau mau mempertambah berat badan yang ideal adalah masih di dalam janin dengan ibunya makan atau nutrisi yang cukup banyak. Itu bagus. Kenapa pada saat dilahirkan nanti dia akan terjadi drop? Artinya semua bayi yang dilahirkan nanti pada awal-awal kehidupan awal di luar rahim itu akan terjadi penurunan berat badan. Karena itu adalah stres lingkungan. Di samping juga nutrisi yang tadinya lewat plasenta cukup, nanti di situ hanya dicukupkan hanya dengan ASI eksklusif. Misalnya secara kan sesuai berat badan belum tentu cocok, belum tentu cukup. Misalnya sesuai dengan aktivitasnya. Artinya itu ada penurunan. Tapi nanti akan ada percepatan. Akan ada percepatan untuk mengembalik lagi. Artinya setelah dia mengalami adaptasi, nanti berat badan akan kembali cepat untuk meningkat. Itu di luar, itu no problem, semua terjadi. Permasalahan sekarang adalah kapan sih boleh dilahirkan? Pada saat 7 bulan, sebelum 7 bulan boleh nggak dilahirkan. Nanti itu kan dibahas di blok respirasi, kardiorespirasi, di mana kenapa bayi itu, janin itu pada saat minggu-minggu yang masih awal tidak boleh dilahirkan, tidak boleh dipaksa dikeluarkan, itu lantaran ada fungsi-fungsi tertentu, terutama di parunya itu belum ada surfaktan yang membantu komplain elastisitas paru untuk mengembang empis. Artinya itu akan berpengaruh pada dia asupan oksigen langsung dari atmosfer. Itu yang jadi masalah.
Nah, maka dia harus dibantu dengan inkubator dan sebagainya. Nah, kalau dia sudah melewati 37 minggu, itu dipastikan surfaktan itu sudah terbentuk sempurna, jadi mau 37 minggu dilahirkan pun dia sudah bisa bertahan. Artinya napas spontan dan sebagainya, kalau berat badannya di atas 2 kilo, maka dia tidak perlu dalam inkubator. Artinya sudah bisa hidup di luar. Tinggal percepatan berat badannya aja dengan pemberian nutrisi yang cukup. Kira-kira begitu, ya. Dok, berarti kalau misalkan untuk umur 7 bulan itu sebenarnya kalau organ dalamnya itu udah matang gitu ya, Dok? Sudah bagus itu, 7 bulan itu sudah bisa layak. Nah, jadi sekitar seperti itu. Kalau misalkan ibunya kena darah tinggi itu enggak, mohon maaf ya, kita bicara untuk embryologi organogenesis, jadi kita tidak sedang membicarakan mengenai ilmu tentang obgyn ya. Jadi nanti dicoba di lain waktu kita bisa diskusi untuk itu. Boleh nanti juga bisa ketemu, Dok, saya mau diskusi tentang ini pas nganggur, boleh. Saya bukakan link Zoom ya, Dok. Nah, boleh dengan saya seperti itu juga. Jadi Anda buka link Zoom, kemudian nanti mau tanya, mau diskusi apa, boleh. Tapi yang jelas kalau kita melibatkan hipertensi ini, nanti itu tujuan dari pembelajaran kita jadi melenceng jauh. Oke ya? Makasih dokter. Maaf. Iya. Oke. Ada lagi yang terkait dengan embryologi? Oke, ini bentuk lain yang dimana semua derivatnya akan lebih jelas, lebih tampak detail, di mana ektoderma sendiri dibagi menjadi menjadi dua, yaitu ektoderma superficialis atau surface ektoderm dan neuroektoderma. Di mana kalau yang tadi, yang ini belum dibagi, ini sudah ada pembagian. Jadi dari ektoderma sendiri ada dua derivat. Kalau ektoderma superficialis, ya dia akan menjadi epidermis, rambut, kuku, gigi, enamel gigi ya, kemudian lensa mata, kemudian telinga bagian dalam. Nah, kalau neuroektoderma khusus yang akan kita pelajari saat ini yaitu sistem saraf. Jadi sistem saraf itu berasal dari neuroektoderma. Kalau digambar kira-kira dari tadi itu ya, ini adalah derivat ektoderma, yang orange ini adalah derivat mesoderma, yang ini lapisan bawah ini adalah derivat endoderma. Jadi ektoderma itu ada dua, yang kuning ini dan yang biru. Yang biru inilah yang disebut dengan neuroektoderma. Nanti akan jadi dua, tabung neural atau neural tube dan crista neuralis. Crista neuralis. Nah, tabung neural akan menjadi apa saja? Yang jelas adalah central nervous system atau sistem saraf pusat, yaitu otak dan medula spinalis. Itu berasal dari neuroektoderma atau tabung neural. Retina karena dia bagian dari saraf, corpus pineal, kemudian glandula posterior, hipofisis posterior, pituitari. Crista neuralis tadi gimana? Kemarin Anda sudah bicara, sudah diskusi, sudah belajar tentang ada pembagian sistem saraf yang disebut dengan sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer. Sistem saraf pusat itu berarti yang ada terlindung di dalam tengkorak atau otak, yang terlindung di dalam vertebra yang disebut medula spinalis. Sistem saraf perifer adalah yang keluar dari sistem saraf pusat. So, yang tabung neural akan membentuk sistem saraf pusat, yang crista neuralis atau neural crest akan membentuk sistem saraf perifer. Ya, meliputi sensoris motoris,
juga akan membentuk ganglia-ganglia nervus, ya. Termasuk medula adrenal. Medula adrenal. Kenapa dok medula adrenal dok? Sebenarnya medula adrenal itu adalah postganglioner dari saraf simpatis. Dibuktikan dengan apa dok? Kan saraf simpatis preganglioner akan mengeluarkan asetilkolin. Postganglionernya akan mengeluarkan epinefrin, norepinefrin. Oke. Tadi kayaknya keluar di ujian itu. Di mini quiz. Preganglioner yang menuju ke medula adrenal akan ketemu dengan namanya sel kromafin. Bener nggak? Tadi ada ya mini quiznya ya. Nah, sel kromafin itu sebetulnya adalah postganglioner simpatis. Kalau dia sistem saraf atau postganglioner, kenapa tidak ada aksonnya dok? Gimana dia mau terbentuk akson? Karena dia itu dijebak oleh korteks adrenal. Tidak ada jalur keluar. Dia ada artinya tempatnya terisolir karena dia dikupeng oleh korteks adrenal. Makanya medula adrenal itu sel-selnya terisolir, maka sel kromafin mengalami rudimenter atau dia tidak berkembang prosesusnya baik dendrit maupun aksonnya. Namun karena dia selnya masih bagian dari postganglioner simpatis, maka dia tetap memproduksi neurotransmitter adrenergik yang dikenal epinefrin dan norepinefrin. Ya enggak? Nah, karena dia itu tidak mengeluarkan di sana, tidak ada akson yang menuju ke organ target tertentu, maka dia setelah mengeluarkan neurotransmitter tadi, neurotransmitter dilepas ke dalam darah dan didistribusikan ke seluruh tubuh lewat sirkulasi darah. Namanya jadi nanti ke arah kalau kita bahas di literatur ada katekolamin. Nah itu. Oh benar, kalau Anda tidak saya ceritain berdasarkan embriologisnya kayak gini, Anda hanya akan menghafal bahasanya medula adrenal mengeluarkan hormon ini, itu hanya hafalan saja. Nggak akan paham bahasanya itu bagian dari saraf. Oke, dulu pernah saya ilustrasikan. Yang namanya sel kalau dia belum mengalami diferensiasi, kalau selnya itu saraf, bentuknya sel apapun dimanapun dia akan berlaku seperti saraf. Maka kalau dia itu bentuknya sel biasa, tapi kalau dia sebetulnya saya ini saraf, maka saya akan mengeluarkan neurotransmitter. Itu namanya, itulah sel kromafin. Seperti contoh, kalian anak penjual gudeg, kalau nanti ke New Angeles, Amerika, ya di sana akan bingung usaha apa. Ya akhirnya yang paling mudah adalah usaha gudeg. Anda berusaha gudeg. Maka di situ adalah Anda tulen orang Jogja, memang anaknya penjual gudeg, sehingga dimanapun itu akan jual gudeg. Itu contohnya. Oke. Nah, sel pigmen kulit juga berasal dari itu, crista neuralis. Pada saat kita bicara mengenai biologi kulit pada blok 25 nanti kita akan lihat. Kemudian ini kartilago dan head mesenchyme. Tadi sudah saya jelaskan yang di sini. Ada jaringan ikat, tulang, ya. Jadi yang membentuk leher dan kepala itu atau head mesenchyme itu berasal dari crista neuralis. Yang dimaksud
arkus brachial kemarin sudah saya singgung mengenai spesial visceral efferent. Yang dimaksud spesial visceral efferent adalah otot-otot yang dia berasal dari branchiogen. Branchiogen berarti yang berasal dari di daerah pembentukan leher kepala. Maka branchiogen itu yang dimaksud adalah ini, arkus brachial, itu bagian dari branchiogen. Berarti khusus memang pembentukan dari ini dia bisa berasal dari ini. Harusnya mesenkim logikanya dia berasal dari mesoderma. Kartilago berasal dari mesoderma, Dok. Tapi khusus untuk leher kepala dia karena pembentukannya berasal dari branchiogen, maka dia berasal dari ektoderma atau neuroektoderma. Ada yang tanya? Silakan. Mudah-mudahan nggak pada bingung. Oke, nggak ada. Nah, nanti akan ada mesoderma, ada yang tadi itu ada aksial, paraksial, intermediate, lateral. Sudah saya jelaskan rinci yang tadi ya. Silakan karena kita akan fokus ke neuroektoderma. Untuk endoderma dia akan melapisi organ dalam seperti trachea, bronkus, paru, kemudian epitel dalam dari gastrointestinal, kemudian epitel dari saluran empedu, kemudian saluran yang ada di liver atau hepar, hati, pankreas, kandung kemih, urakus dan sebagainya. Kemudian epitel-epitel juga yang melapisi semua lapisan yang dikaitkan dengan kelenjar ataupun untuk organ digestif bagian atas. Hanya lapisan dalam saja. Hanya lapisan dalam. Nah, ini adalah minggu keempat. Tadi jelas ya? Tadi sudah jelas ya? Ada yang ingin tanya? Ayo. Boleh lanjut? Permisi dok, mau tanya dok. Iya, silakan. Itu kan tadi medula adrenal dok ya. Itu istilahnya nggak ada serat postganglion gara-gara dia terbentuk korteks korteks renalis itu ya dok ya. Yang mana? Korteks adrenal tuh. Iya dok. Oh, yang korteks adrenal. Iya. Itu dok, ini kan perkembangannya ini kan di ektoderm ya, yang di neuroektoderm ini. Nah, kok bisa tiba-tiba ini ada pembungkusan di lapisan mesoderm ini Ya. yang adrenal korteks ini? Pertanyaan yang bagus. Jadi ini hal yang berbeda, di mana sebetulnya medula kok dari krista, kemudian yang ini dari korteks adrenal. Jadi memang dulu pada saat pembentukannya itu dia pigmen ini harusnya dia akan berkembang menjadi postganglioner. Tapi karena dia letaknya ada di suprarenal dan kemudian dia diselimuti. Jadi dalam pertumbuhannya diselimuti oleh korteks. Ini sebetulnya akan saya jelaskan di blog endokrin. Diselimuti oleh korteks. Korteks itu menyelimuti dan menutup. Jadi akses untuk keluar dari sel kromafin untuk membentuk akson tidak ada. Makanya dia dikenal dengan sel kromafin atau sel medula. Dia mengeluarkan epinefrin, dia keluar lewat darah. Jadi ini korteks berasal dari mesoderma, yang ini berasal dari ektoderma atau neuroektoderma. Gitu ya. Kalau kenapa bisa Nah, kalau semua orang itu memang terselimuti itu oleh korteks adrenal, ya itu kan kehendak Gusti Allah. Nggak bisa kita nyain kenapa dok itu. Kecuali ada yang diselimuti, ada yang tidak, itu berarti kita bisa jelaskan secara teori. Tapi ini hampir semua seperti itu. Memang gennya dia harus diselimuti. Oke? Baik, terima kasih dok. Ya. Nah, minggu 4 neurulasi. Istilah pembentukan saraf itu dikenal dengan istilah neurulasi.
Ini mulai dari pembentukan neural plate ya, itu, kemudian neural fold, plika neural ya, kemudian nanti perkembangan dari pembentukan dari kristal neuralis, tabung neural, neural tube. Yang kedua ini sebetulnya ini neural tube, neural plate, neural float, neural tube ya. Oke, neural tube ya, kemudian kristal neuralis. Ini hal yang bersamaan terbentuk lantaran adanya proliferasi dari neuroektoderma dalam proses neurulasi. Oke. Nah, bagaimana sih ilustrasinya? Ini adalah plate papan. Berarti neural plate, hiraukan yang biru. Yang biru ini bagian dari ektoderma tapi bukan derivat saraf. Ini namanya yang superficial tadi. Ektoderma superficial. Kalau yang ini adalah neuroektoderma. Oke. Mulai dari yang hijau sampai yang ungu. Awalnya membentuk papan neuroektoderma. Kemudian dia mengalami proliferasi bat-batan. Karena dia itu ruangnya itu terbatas, maka kalau terjadi proliferasi akan terjadi cekungan ke dalam. Pembentukan menjadi mencekung karena di sini terjadi proliferasi epidermis hebat-hebatan yang akan mendesak terus ke sana. Akan mendesak sampai nggak ada tempat sehingga dia akan masuk. Akhirnya apa? Tujuan dari epidermis ini berproliferasi untuk mendesak sana, ya biru ini atau epidermis atau ektoderma superficial ini akhirnya nanti dia akan menyatu, akan bersatu menjadi epidermis kulit. Oke. Nah, akhirnya terdesak untuk yang neuroektoderma akan terdesak masuk membentuk ini, membentuk tabung atau membentuk cup. Dikenal dengan istilah tabung neural. Tabung neural. Ini mulai rada rumit loh ya. Jadi silakan, kalau nanti belum jelas langsung tanya. Saya nggak bisa apa? Ada banyak konsep ini yang perlu saya jelaskan, mungkin nggak akan bisa selesai dalam waktu 2 kali tatap muka. Tapi saya ingin persingkat dari ini toh. Kalau saya mau menjelaskan sampai pengembangan muskuloskeletal tambah rumit lagi, nggak akan cukup. Makanya kita coba pelan-pelan tapi bisa mengena. Dibantu dengan nanti apa yang belum dong. Nah, tabung neural ini merupakan cikal bakal dari sistem saraf pusat. Lalu yang bagian ini sisanya ada yang nyeprot pada saat dia itu ini bersatu, kemudian yang border ini nanti ada sisa-sisa yang nggak bisa ketemu. Kalau ini sudah membuat tabung, ada sisa-sisa yang dia tidak bisa ketemu. Ini sisa-sisa ini namanya crista neuralis atau neural crest. Crista neuralis. Berarti yang tabung neural nanti akan menjadi sistem saraf pusat, yang crista neuralis akan menjadi sistem saraf perifer. Termasuk derivatnya, ada ganglion dan sebagainya, yaitu masuk sana. Ternyata nanti tidak hanya saraf crista neuralis ini, ada sel pigmen di kulit, itu juga masuk. Kemudian ada mesenkim yang ada di leher kepala dan sebagainya. Nah, kalau Anda mempelajari kemarin praktikum saraf pas organogenesis,
itu ada yang dikenal dengan istilah cortex cerebri, ada yang dikenal dengan istilah ventricle, ya enggak? Nah, ini mirip. Tabung ini dasarnya adalah awalnya satu lapis sel. Kemudian satu lapis ini mengalami proliferasi. Arahnya bukan ke dalam, tapi proliferasi untuk mengarah keluar. Jadi arah perambatannya adalah sentrifugal. Jadi ujung ini nanti akan menjauh, nanti akan menjadi destinasi sesuai dengan ruangan yang ada di tengkorak terbatas, maka nanti akan ujung ini namanya menjadi cortex cerebri. Nah, bagian dari lubang ini atau kanalis neural ini nanti akan menjadi beberapa derivat yang intinya adalah dia rongga di dalam otak dan medula spinalis, yaitu kita kenal dari ventriculus. Jadi kanalis ini akan mengalami pembesaran pada prosencephalon menjadi ventriculus lateral, pembesaran di diencephalon akan menjadi ventriculus tertius, terus kemudian saluran di mesencephalon menjadi aqueductus mesencephali, pembesaran di rhombencephalon menjadi ventriculus quartus, di medula spinalis menjadi kanalis spinalis. Oke? Oh iya benar dok. Berarti kanalis ventriculus yang ada di otak, ventriculus lateralis segala itu sebetulnya adalah derivat dari ini kanalis yang mengalami pelebaran pada prosencephalon. Ada pertanyaan? Urutannya adalah neural plate, neural groove, kemudian neural tube terbentuk. Ya, ada pertanyaan? Nah, ini bisa mengilustrasikan juga, bisa dilihat bahwasanya ini adalah derivat neuroektoderma, ini adalah epidermis atau dari ektoderma superficial. Kemudian akan mengalami proliferasi untuk mengalami mendekat dan akhirnya menyatu, kemudian ini menjadi tabung neural. Ini groove dulu, cekungan, kemudian menjadi neural tube. Nah, neural tube nanti itu sudah mulai dibagi. Di sini ada dorsal, di sini ventral. Kenapa dok saya mempelajari di otak? Oh, di daerah dorsal itu kebanyakan untuk area jaras ascendens sensoris. Untuk yang daerah ventral itu kebanyakan jaras descendens atau motoris. Itu enak banget kalau kita memahami embriologisnya. Itu karena itu memang kelompokannya seperti itu. Makanya ada medula spinalis cornu anterior itu nanti identik dengan motoris, cornu posterior identik dengan sensoris. Ini menunjukkan bagaimana mediator growth factor atau gen yang dia akan mengelola terjadinya proses itu semua. Jadi di dalam tubuh janin terbentuknya ini sudah dibatasi dengan waktu, sudah diprogramkan dengan baik, yang menjalankan semuanya adalah gen dan growth factor. Jadi kalau dia nanti growth factornya normal, gennya itu bekerja normal, maka di sana akan terjadi saraf yang normal. Kalau nanti ada gangguan, maka ada gangguan. Terutama gangguan mekanik. Tidak boleh terjadi. Contoh gangguan mekanik itu begini. Kalau buah semangka, kayak di Jepang ya, buah semangka itu akan tumbuh dari mulai kecil, ya, kemudian buahnya loh ya, kemudian membesar. Pasti dia gennya akan bulat. Gennya bulat.
Meskipun gennya akan bekerja bulat, tetapi kalau dengan teknologi itu, maka dari mulai kecil dia sudah dijebak di dalam di dalam kotak besi, maka pembesaran dari sebuah semangka tadi terbatas dalam kotak besi, maka kalau sudah dia tua kita buka kotaknya, maka semangkanya jadi kotak. Iya enggak? Semangkanya akan jadi kotak. Itu sama dengan ini. Jadi gennya tetap dia itu akan membentuk bulat. Misalnya akan bentuk gini. Tapi kalau terjadi gangguan saat terjadi proses ini, mekanik misalnya, maka akan terjadi gangguan. Itu yang menyebabkan misalnya seorang ibu hamil dideteksi ada tumor besar di perut yang menyebabkan terjadinya penyempit atau pengurangan volume dari perut, sehingga nanti janinnya akan dikhawatirkan mengalami desaan. Iya, kalau itu dibiarin tidak diangkat, maka nanti akan terjadi janin itu gangguan morfologi, pembentukannya gangguan. Kenapa? Ruangannya terbatas. Tapi dia gennya benar-benar bekerja dengan baik. Saya sudah bekerja baik membentuk organ yang rapi, yang baik, tetapi karena luas ruangannya terbatas, ya akhirnya jadi seperti itu, kan gitu. Ini silakan nanti pelajari sendiri. Kalau kita potong, kemudian ini neural plate, kemudian di sini ada derivat-derivatnya. Ini kristal neuralis, ini tabung neural. Ini representatif satu lapis sel mengalami proliferasi. Kemudian tabung neural ini akan memanjang dari depan ke belakang, ya, dari ekor ke kepala. Kenapa dok ini terbuka? Neural fold ini yang bagian depan terbuka, yang bagian belakang terbuka. Ya, seperti itu, dan nanti akan menutup dengan sempurna. Namun apabila nanti tidak menutup dengan sempurna, akan terjadi seperti ini. Ini contoh. Kalau bagian depan tidak sempurna menutup, maka akan terjadi anencefali. Kalau bagian depan tidak menutup sempurna, akan menjadi encephalocele. Kalau bagian belakang tidak menutup, nanti akan jadi spina bifida dan sebagainya. Ini adalah kelainan yang parah, sangat parah banget. Oke, ini kalau Anda melihat ini adalah sebetulnya tadinya adalah berbentuk tabung panjang. Seperti pipa saja. Seperti pipa saja tabung neuralnya itu. Belum ada gelembung-gelembung, ini belum ada. Jadi sebetulnya sama seperti ini tadi. Kanalisnya satu derujur, seperti kayak Anda melihat pipa aja, pralon itu. Terus pada minggu ketiga itu tabung neural yang terbentuk sudah mulai ada gelembung, 3 gelembung utama. 3 gelembung utama ini, itu minggu ketiga. Berarti cepet ya. Begitu minggu 3 kan 3 lamina, sudah mulai terbentuk neurulasi, tabung neuralnya sudah terbentuk. Nah, tabung itu sudah mulai ada cikal bakal 3 gelembung ini di bagian rostral atau di bagian muka, di bagian otak atas. Secara embriologi, pembagian 3 ini dari depan ke belakang adalah prosencephalon depan, mesencephalon tengah, rhombencephalon yang hijau ini. Sisanya adalah medulla spinalis. Jadi tolong pahami 3 ini adalah derivat embriologinya. Prosencephalon, mesencephalon, rhombencephalon. Pada minggu kelima sudah mulai berkembang menjadi bertambah menjadi 5 gelembung utama. Ingat ya, mudah. Minggu ketiga 3 gelembung, minggu kelima 5 gelembung. Gelembung tadi di mana saja?
Gelembung tadi berarti kurang 2 kalau dari 3 ke 5. Ya. Perkembangan dari gelembung tadi yang prosencephalon akan berkembang menjadi 2 gelembung utama, yaitu telencephalon dan diencephalon. Sedangkan mesencephalon tetap ukurannya, tetap bentuknya. Ukurannya beda-beda mungkin, tapi bentuknya dia tetap tidak berkembang. Artinya yang berikutnya adalah rhombencephalon nanti akan menjadi metencephalon dan myelencephalon. Oke. Nih. Jadi ini adalah telencephalon, diencephalon, mesencephalon tetap. Kemudian yang di belakang nanti ada metencephalon yang romben dan myelencephalon. Berikutnya berkembang lagi. Yang telencephalon akan berkembang pesat menjadi cortex cerebri, akan menjadi hemispherium cerebri atau cerebrum. Yang kita lihat ada banyak, ada korteks dan sebagainya. Itu adalah perkembangan dari telencephalon. Yang diencephalon, yang warnanya ungu ini berarti diencephalon nanti akan menjadi ya diencephalon. Bagian diencephalon atau kita kenal dengan batang otak paling rostral, paling atas. Terus mesencephalon atau midbrain tetap, artinya dia tidak akan bertambah atau berderivat menjadi apa-apa. Jadi midbrain atau mesencephalon tetap mesencephalon. Nah, yang rhombencephalon, yang ini nanti kan tadi kan ada metencephalon dan myelen. Metencephalon ya. Metencephalon nanti akan menjadi 2 derivat, yaitu pons dan cerebellum, otak kecil dan pons, dan myelencephalon akan menjadi medulla oblongata. Oke. Terus berkembang yang ini, yang telencephalon ini berkembang semua kecuali di mesencephalon. Mesencephalon itu semakin mengecil, artinya dia tidak berkembang karena dia didempet dari prosen dan mesencephalon. Yang ini yang kuning berkembang pesat karena dia neokortex, jadi dia itu paling proliferasinya paling hebat, neuron bersinapnya paling hebat. Terus di ini adalah diencephalon yang ungu, mesencephalon, medulla oblongata, pons, cerebellum. Nah, bagian yang tercetak warna ini dari medulla oblongata, pons, mesencephalon, diencephalon, inilah yang dikenal dengan istilah batang otak. Ibarat tusuk sate, batang otak itu adalah menghubungkan antara prosencephalon, mesencephalon, dan rhombencephalon. Artinya dia jadi satu, batang otak. Kalau bunga, inilah bunganya, maka ini adalah tangkainya. Kira-kira begitu. Nah, dalam embriologi ini kan terjadi proliferasi semua. Seiring dengan bercepatnya otak itu mengalami proliferasi, maka di sini akan membutuhkan luas area untuk bertambahnya neuron. Yang tadinya itu halus, berproliferasi menjadi wrinkle-nya enggak banyak. Begitu nanti dia itu berproliferasi hebat lagi, dia akan menjadi wrinkle-nya semakin hebat. Maka diyakini di sini kan ada bentuk yang nonjol namanya gyrus, yang cekung namanya sulcus. Gyrus sulcus. Dalamnya sulcus
akan menjamin luas permukaannya semakin luas. Banyaknya wrinkle, banyaknya lipatan itu akan representatif luas permukaan dari korteks semakin luas. Makanya kayak Albert Einstein kalau itu pernah diteliti ini di area tertentu, tidak semuanya. Jadi area tertentu yang dia analitik, teorik dan sebagainya, maka dia itu sangat berkembang untuk korteksnya. Jadi orangnya sangat cerdas. Ada pertanyaan? Oke. Kalau enggak, karena waktu saya belum membicarakan banyak ini, tapi waktunya sudah maksudnya enggak habis, saya lanjutkan. Ini tadi sudah kan jadi ini ya, kristal neuralis, ganglia, nervus, termasuk reseptornya. Merkel dan karotis itu semua berasal dari kristal neuralis. Jadi baik sensoris, otonom, sel satelit, sel squam semua dari sensoris. Dari kristal neuralis. Kemudian juga dia berasal akan menjadi melanosit, medula adrenal, sel kromafinnya tadi sudah saya singgung. Kemudian neuroendokrin yang terkait dengan neuro ya, bagian dari saraf. Oke. Ini tadi yang kalau tidak menutup neuropornya akan menjadi spina bifida. Ini contoh sesuai berbuku-bukunya kita. Ini saya jelaskan di muskuloskeletal. Kemudian masing-masing segmen dari itu kan kita kenal keluar disebut dengan nervus spinalis. Maka ini contoh bagaimana dia nervus spinalis dari kristal neuralis dia akan menuju ke organ targetnya. Nah, ini adalah bagian dari kulit sendiri yang tipis itu sebetulnya derivat embriologisnya bermacam-macam. Contoh yang epidermis tipis banget itu berasal dari ektoderma. Hanya epidermis itu berasal dari ektoderma. Nah, begitu kita masuk ke dermis ada banyak di situ. Itu masih bagian dari mesoderma. Ya. Cuman ada derivat-derivat yang dia bagian dari ektoderma yang dia masuk ke dalam dermis. Contoh adalah glandula keringat. Contoh adalah pigmen melanin. Nih, dari pigmen melanin. Sedangkan reseptor-reseptor jaringan ikat ini, jaringan lemak, jaringan macam-macam yang dia ada dari sub ini berasal dari mesoderma atau di area dermisnya. Ini ringkesan yang mungkin Anda bisa lebih memahami, di mana gelembung-gelembung itu nanti terdiri dari pulsen, mesen, dan rhombencephalon. Derivatnya itu ada di sini semua. Ini adalah ringkesan yang nanti akan saya jadikan buku sebetulnya. Jadi ini ilustratif yang saya buat. Saya cuplik ke sini. Jadi ini contoh. Nanti akan jadi derivatnya apa saja. Nah, karena porosencephalon itu telencephalon dan diencephalon, maka diencephalon di sini yang kita kenal dengan epitalamus, talamus, hipotalamus, subtalamus. Untuk telencephalon menjadi hemispherium cerebri. Termasuk di dalamnya nanti di sini akan menjadi korteks, ganglia basal, substantia medullaris. Anda lihat di sini adalah rongganya. Rongga ini nanti akan menjadi cikal bakal ventriculus. Jadi yang rongga di dalam kanalisnya. Kalau telencephalon menjadi hemispherium cerebri 2, maka di sini nanti rongganya akan menjadi ventriculus lateral, ada 2. Di encephalon ada rongga, nanti akan di sini dikenal dengan istilah ventriculus tertius. Nah, hubungan antara ventriculus tertius dengan ventriculus lateral kan ada yang dikenal dengan apa? Foramen Monro, ya. Kemudian nanti ventriculus ini akan ke midbrain akan menjadi aqueductus cerebri. Aqueductus cerebri di
di medula oblongata akan menjadi ventrikulus keempat. Dari ventrikulus keempat ada drainase, ada lubang menuju keluar, foramen Luska, foramen Magendie, kemudian juga ada yang masuk ke kanalis spinalis. Nih ada lateral ventricle, ventricle tertius, aqueductus dan sebagainya. Ada pertanyaan? Ini konsep bagaimana dia mengalami proliferasi setelah kita paham bagaimana prosesnya tadi pembentukan secara makros. Maka dari sini inner cell mass, kemudian akan terbentuk tabung neural. Tabung neural kalau sudah terbentuk, nah sel-sel tabung neural ini akan berproliferasi hebat-hebatan. Berproliferasi dan mengalami diferensiasi. Kalau ini menjadi sel-sel yang berbeda, ini awalnya selnya sama. Kemudian mengalami perubahan bentuk. Namanya ini disebut diferensiasi. Diferensiasi, kemudian dia juga akan mengalami pembentukan prosesus. Ada dua dari saraf itu, namanya prosesus dendrit dan prosesus akson. Prosesus ini namanya kita kenal dengan neurit outgrowth, ataupun dia terjadi sprouting dendrit atau prosesusnya bertumbuh. Nah, ujung-ujungnya nanti akan melakukan sinapsis, namanya ketemu dengan saraf lain atau organ target. Sinap-sinap ini adalah bentuk komunikasi dengan saraf lain. Namanya sinaptogenesis, pembentukan sinap. Nanti akan saya jelaskan di blok-blok berikutnya bahwasanya sinap ini sangat tergantung dari stimulasi. Makanya pada saat bayi itu baiknya dikasih stimulasi yang bagus supaya dia terbentuk sinap lebih banyak. Bagi sel yang dia tidak mengalami hubungan dengan neuron lain atau dia tidak terbentuk sinap, maka sel itu diyakini akan mati, maka akan mengalami apoptosis karena dia tidak membentuk sinap atau tidak berfungsi. Kemudian sel mengalami maturasi, nanti ada myelinisasi juga. Kemudian intinya sel saraf ini akan diferensiasi menjadi untuk subnya ada dua besar yang dia akan berubah, yaitu akan menjadi sel saraf atau neuron, dan yang satunya menjadi sel glia atau sel support atau sel penyokong. Sedangkan sel sarafnya sendiri akan berdiferensiasi menjadi ada sel piramidal, ada sel Purkinje, ada sel apa itu? Selain namanya banyak untuk sel saraf, nanti bisa Anda cermati sendiri. Nah, ini bersifat stabil, bersifat permanen, maka apabila terjadi kerusakan saraf maka dia tidak bisa diganti, karena sebetulnya bisa diganti. Kayak kemarin Prof. Irawan memberikan paparan bahwasanya sel kita itu kalau stroke akan bisa diganti dari yang namanya subepidermal, dari bagian subventricular zone atau SVZ yang kemarin tuh. Subventricular zone itu sebagai sel stemnya. Cuman karena subventricular zone itu ada di sini. Jadi kalau kita ini kalau sudah terbentuk, maka subventrikular itu kan ventricle. Subventrikular selnya ada di sekitar sini. Kalau sudah terbentuk dari otak yang lebat, dia migrasinya berat untuk sampai ke korteks. Makanya kemarin dibilang ini tidak cukup untuk menggantikan. Artinya terlalu banyaknya yang mati sehingga migrasi dari subventricular zone tidak
enough atau tidak cukup untuk menggantikan. Makanya ada opsi lain, nanti kuliah saya ini dikaitkan dengan kuliahnya Prof. Irawan adalah neuroplasticity. Kenapa sih dok ada neuroplasticity? Karena kita anggap sel otak permanen, sel saraf. Permanen itu kalau mati ya sudah, bilang aja nggak ada yang ganti. Nggak ada yang bisa ganti atau nggak bisa regenerasi. Maka dia harus digantikan oleh sel sekitarnya. Makanya neuroplasticity kan main bilang. Nah, sel sekitarnya akan berlaku, akan mengambil alih tugas-tugas itu sehingga dia akan mengalami pelebaran. Kalau di korteks akan terjadi pelebaran sel-sel yang dia berperan untuk fungsi itu. Misalnya korteks motorik, ya, misalnya dia sejak lahir tidak punya tangan seperti yang dipaparkan Prof. Irawan. Tapi akhirnya neuroplasticity akan menginstruksikan, akan memberikan fungsi hebat pada kakinya. Jadi persarapan kaki akan mulai ada perubahan meliputi motor unitnya, kemudian jumlah sarafnya, gradasi rekrutmen dan sebagainya, sehingga dia mampu mengubah kakinya itu menjadi tangan, meskipun tidak seperti tangan, tapi dia, Anda bisa dilihat pada video-video yang di YouTube dan sebagainya, gimana seseorang tidak punya tangan tetapi dia mampu masak pakai kaki, mampu makan megang sendok dengan lembut pakai pakai kaki, mampu melakukan apapun dengan kaki. Itu bukti neuroplasticity yang mengarah ke sana. Oke. Jadi sebetulnya kuliah saya itu mendasari dari kuliah Prof. Irawan kemarin. Jadi dengan pemahaman dari yang saya sampaikan ini sebetulnya Anda bisa lebih memahami dari kuliah Prof. Irawan kemarin. Ini tabung neural. Ini fasciat yang ini. Jadi di sini itu kita anggaplah ini adalah sel stem. Kalau sudah jadi ventricle nanti di sini tetap sel stem. Maka di sini subventricle zone namanya. Kemudian dia mengalami proliferasi dan migrasi. Migrasi ini adalah bentuk migrasi, ya. Migrasi. Sehingga kalau proliferasi namanya neurogenesis. Kemudian terjadi migrasi, kalau sudah sampai di korteks, sampai di tempat tujuan tidak harus korteks. Di tempat tujuan, ganglia basal dan sebagainya, maka dia mengalami diferensiasi. Kenapa dok ada diferensiasi buktinya? Lihat nanti korteks cerebri itu ada 6 lapisan. 6 lapisan di korteks cerebri yang nanti di masing-masing lapisan terdapat beberapa jenis sel yang berbeda. Itu termasuk bagian dari diferensiasi. Kemudian neurogenesis, pembentukan prosesus baik dendrit maupun neurit akson ya, untuk menuju ke komunikasi antar saraf tersebut, bentuk sinaptogenesis. Baru nanti kalau sudah neurogenesis maka akan terjadi sinaptogenesis, synapse formation. Nah, karena dia proliferasi nanti ada diferensiasi, salah satunya juga membentuk gliogenesis, artinya membentuk sel penyokong saraf. Ada astroglia, oligodendroglia, dan lainnya, sel satelit dan sebagainya. Kalau di perifer ada sel Schwann. Oke. Nah, diyakini yang ada di sini ventricular zone di sini menjadi sel stem, neural system yang berjalan sampai dewasa, sampai tua, maka di sini bisa sebagai sel stem untuk dewasa. Cuman kemarin sudah dijelaskan untuk migrasi tidak cukup untuk menggantikan dari yang terjadi kerusakan. Nah, tabung neural terus turun ke medula spinalis, di mana nanti di medula spinalis nanti hampir sama derivatnya. Yang tengah itu adalah bagian dari kanalis karena tabung. Kemudian nanti di sini beda
Cuman kalau di sini akan terbentuk substantia grigia di dalam, yang di luar adalah substantia alba kalau di medulla spinalis. Tapi sudah terpetakan bahwasanya yang posterior itu adalah dia sensorik, maka di sini akan terbentuk ganglion radik dorsalis ataupun ganglion cornu yang di cornu posterior. Di sini ada sel satri dan sebagainya. Kemudian di sini nanti baru yang alpha motor neuron, jadi yang cornu anterior. Bagaimana migrasinya? Migrasinya dari proliferasi ini ventricular zone, subventricular zone mengalami proliferasi, migrasi ke arah perifer, ke arah korteks. Migrasinya dikendalikan oleh serabut glia atau sel glia. Jadi seperti kayak kacang rambat, dia itu migrasi ke sana dibantu oleh sel glia. Ya. Oke, jadi karena dia dari neuroepitodermal tadi adalah pluripoten, kemudian jadi multipoten, kemudian akan jadi ini adalah jenis-jenis sel stem ya. Kemudian akan terjadi diferensiasi menjadi sel glia, kemudian sel neuron, neuronnya akan terbentuk neuron, sel glianya akan terbentuk sel glia. Nah, mulainya dari proliferasi, diferensiasi akan terjadi migrasi akan terjadi neurogenesis akan terjadi sinaptogenesis. Kira-kira begitu. Nah, ini stage dari kalau perkembangannya 6 jam pertama, 12 jam ya, dia sudah mulai terdapat knop di ujungnya, ini akan menjadi cikal bakal akson. Kemudian akson manjang, ada knopnya dalam, aksonnya manjang, kemudian prosesus dendrit semakin banyak. Prosesus dendrit ini menjadi multiple, bercabang-cabang saking banyak karena bisa ribuan. Kemudian dia nanti akan muncul cabang kecil-kecil yang kita kenal dengan spina. Kemarin Prof. Iraman juga nyebut spina dendrit. Nah, pada saat masih formasi pembentukan pada bayi, itu pembentukannya adalah ini, sprouting dendrit dan cabang-cabangnya. Kalau sudah dewasa seperti kita itu bisa tumbuh, tapi bukan dendritnya yang bertambah, tetapi adalah tumbuhnya di spina dendrit. Spina ini berarti ini adalah fragil. Kalau sudah matur, fragil. Fragil ini artinya dia bisa hilang timbul. Kemarin yang nggak dijelaskan di Prof. Irawan. Jadi ini hilang timbul. Anda belajar saat ini dengan mati-matian, maka akan terbentuk spina dendrit. Kemudian spina akan berbentuk sinaptogenesis baru. Tapi kalau nanti malam rekaman saya dibaca lagi, diubah lagi, maka spina ini akan establish, akan menetap, tidak akan hilang. Sehingga sinaptik itu akan muncul dan akan menyebabkan long term potentiation, LTP, menyebabkan memori jangka panjang terbentuk, sehingga kalian dalam belajar tidak akan lupa. Tapi apabila nanti habis kuliah ini kalian itu nggak buka lagi, kemudian ditinggal tidur, besok juga aktivitas yang lain, spina dendrit ini bisa menghilang lagi. Artinya sinap yang tadinya terbentuk karena proses belajar hilang lagi, sehingga Anda jadi lupa lagi, harus mengawali dari baru. Itu kalau sistem pembelajaran dewasa, neuroplasticity-nya sangat fragil. Bagaimana kalau anak? Kalau anak itu sinaptiknya terbentuk bukan di spina tapi di dendrit. Ada sinaptik aksosomatik, aksodendritrik, ada aksoaksonik. Jadi kalau dia sinap itu terbentuk di dendrit, terbentuk di soma, itu akan relatif stabil. Makanya mengingat pada anak itu jauh lebih bagus, lebih mudah hafal daripada pada saat dewasa. Kesimpulannya, kalau belajar silakan seperti yang kemarin disampaikan, diulang-ulang atau repetisi. Anda baca paling enggak harus diulang-ulang. Nanti supaya apa?
menyetabilkan spinadendrit dan sinap yang terbentuk, sehingga nanti akan tidak mudah lupa. Ini bebas, bipolar, multipolar, ini jenis-jenis selnya. Ini sinaptogenesis, ada aksodendritik, ada aksosomatik, aksoaksonik. Ada aksosomatik, aksoaksonik. Jadi contoh jenisnya. Harapannya kalau gini itu aman, apalagi aksosomatik. Tapi kalau aksospinatik tadi, spinadendrit tadi labil banget, ya. Nah, jadi belajar ini sangat-sangat dibutuhkan. Belajar intinya kita membentuk sinap baru. Kalau nggak membentuk sinap baru adalah memperkuat sinyal dari sinap yang ada. Kekuatan untuk sinyal ini akan membangkitkan ini pada LTP, long term potentiation, sehingga pembelajaran itu menjadi ingat terus jangka panjang. Nah, bukti-bukti menunjukkan bahwasanya Anda lihat ini. Sebetulnya pada saat lahir itu, pada saat janin dan lahir itu bayi itu diberikan proliferasi atau jumlah sel yang berlipat-lipat. Katakanlah kalau kita itu selnya adalah 100 miliar, maka pada bayi itu diyakini dia terbentuk saraf atau neuron itu 350 miliar atau 3,5 lipatnya. Cuman awal terbentuk pada saat hamil dan lahir itu dia masih gundul. Akson dan dendrit yang terbentuk belum banyak. Seiring dengan perkembangan ini, karena apa yang membuat dia itu protein dendrit, sinaptiknya bertambah banyak, itu adalah lingkungan. Jadi bayi itu mendapatkan stimulasi. Kalau hanya di rahim, dia nggak mendapatkan stimulasi dari lingkungan apapun, maka dia selnya akan tidak terbentuk bagus dari protein dendritnya. Hanya fungsi-fungsi vegetatif yang dominan, fungsi untuk kencing, fungsi untuk defekasi, fungsi untuk menggerakkan apa-apa yang pokok. Tapi kalau hal yang lebih nanti nunggu lahir. Begitu nanti lahir, anak itu sudah mulai pandai. Jadi 3 bulan sudah mulai bisa berfungsi apapun, karena input dari sensoris itu kan ada di telinga, ada di mata, ada di kulit, ada di macam-macam, maka itu tergantung panca inderanya itu kan memberikan stimulasi. Nah, 6 bulan, 3 bulan seperti ini, 6 bulan karena itu 6 bulan sudah bisa dililing, sudah bisa dikasih mainan, sudah bisa diminta megang apa-apa, artinya dan dia bisa dengar apapun, musik apapun yang dia itu sudah ini, maka dia akan mulai ribut itu spotting dendritnya. Dia sudah mulai tumbuh karena lingkungannya itu menstimulasi, menyebabkan dia rame spotting dendrit. Nah, di sini nanti termasuk akan ada sinaptogenesis, tapi nanti dulu. Sinaptogenesisnya tergantung dari use or not, atau yang kemarin disampaikan Prof. Irawan. Use or lose, artinya sel saraf yang dia komunikasinya digunakan, maka dia akan terbentuk sinap menetap. Bagi sel saraf yang dia tidak digunakan komunikasinya, dia tidak akan terbentuk sinap. Makanya itu pada 6 bulan silakan sudah mulai dilakukan stimulasi yang banyak dari bayi itu untuk mengaktifkan ini, membentuk sinap baru. 2 tahun, nah ini sinapnya sudah mulai banyak, teriring dengan dia sudah mulai bisa bicara, sudah mulai bisa ini. Wah, iman-iman banget. Anak harus sudah mulai banyak dilatih apapun. Karena latihan, experience, kemudian stimulasi sensorik apapun itu akan meningkatkan jumlah sinap dan hubungan saraf baru.
Kalau itu terbentuk, nah satu saraf yang dia itu akan ada koneksi dan itu berfungsi, maka saraf itu akan menetap sampai dewasa. Saraf yang dia tidak ketemu, tidak bersinap dan dia itu loose, maka tidak digunakan, maka dia akan mati atau apoptosis. Dimulai dari mana? Dari 4 tahun. 2 tahun sudah mulai. Ini adalah 2 tahun itu sebetulnya naluri dari anak untuk melihat lingkungan. Nah, mulai dari 2 tahun harus dibantu. Pada saat dia 4 tahun kok ditinggal bapak ibunya kerja seharian di rumah, dia hanya dengan mbahnya. Kemudian hanya digeledakke di tempat tidur, nggak diapa-apain. Stimulasinya minim, mau memberikan mainan nggak punya uang. Akhirnya banyak loss, sinap yang berguguran, namanya synaptic pruning. Kemarin mungkin nggak disinggung di Prof. Iraman yang dimaksud dengan ini, yang use or lose. Jadi hilang. Nah, ekstrimnya yang tadinya ada sinap 100.000 pada satu saraf, nanti akan bisa menjadi berkurang serabutnya, dendritnya, sinapnya, sehingga dia hanya bisa menjadi 10.000 katakanlah sinap yang ada. Itu namanya synaptic pruning. Ingat, semakin bertambah usia, kalau tidak ada stimulasi yang adekuat, maka dia akan semakin pruning. Inilah yang nanti akan menetap sampai dewasa, apakah anak itu menjadi multi talenta, semuanya bisa, kemudian dia menjadi lebih hebat atau tidak, itu tergantung dari ini, saat-saat ini. Maka dikenal dengan istilah golden period anak. 5 tahun yang nyebut 5 tahun harus bagus dalam pengelolaan. Tidak hanya diberikan vitamin otak yang banyak, vitamin otak, tapi kalau dia tidak distimulasi, lebih baik tidak usah diberikan stimulasi vitamin, cukup makanan bergizi, kemudian kasih stimulasi yang hebat. Makanya itu silakan untuk nanti dinyekolahkan anak, ya sekolahkan yang benar-benar kurikulumnya bagus, yang bagus untuk anak ini, karena ini adalah modal awal. Meskipun nanti pasca SD mau disekolahkan di yang biasa, silakan, tapi di anak iman-iman banget. Karena di sini justru investasinya ada di masa-masa ini. Oke. Pas, slide terakhir. Seiring dengan saraf tadi saya nyebut bahwasanya ini adalah ini ringkesannya. Pada minggu 1-2 adalah pembentukan, minggu 3 ini sudah mulai pembentukan saraf. Di sini akan ada sampai 38 minggu. Kemudian Anda lihat di sini sampai akhir masih sampai 35 minggu sampai dilahirkan, dia masih belum berakhir. Itu mengindikasikan apa? Pembentukan saraf itu sampai lahir belum selesai. Pembentukan jantung selesai di minggu ke-8, organogenesis. Pembentukan tangan, kaki minggu 8 selesai. Pembentukan mata belum selesai saat lahir. Kenapa? Pada bayi baru lahir itu kita tidak bisa langsung bayi itu melihat mana ibunya, mana bapaknya, nggak bisa melihat. Nanti karena apa? Di sini masih perlu maturasi untuk di darah mata, retina dan sebagainya. Baru beberapa bulan berikutnya nanti dia sudah bisa melihat dengan jelas siapa bapak ibunya. Jadi jangan pernah dililing bayi baru lahir. Dililing, ini duwe kayak duit 100, kemudian dililing, itu dia nggak tahu. Itu yang tahu malah ibunya. Kalau yang liling bapaknya, disaut ibunya nanti. Itu. Nah, bagaimana kalau telinga? Telinga sudah berhenti pada minggu 16. Artinya apa? Sering pada saat bayi lahir diminta diadani, karena itu fungsi telinga sempurna. Dia bisa mendengar pada saat lahir. Jadi diadani pada saat bayi itu dia mampu mendengar untuk itu. Tapi kalau melihat enggak bisa. Belum berakhir. Eksternal genitalia belum berakhir, adanya masa pertumbuhan genitalia sekunder. Jadi masih nanti ada pubertas, prepubertas dan sebagainya. Jadi ketiga ini masih berjalan saat dia dilahirkan. Kalau kita bicara saraf, ya udah
Berarti tadi yang saya jelaskan sampai usia 6 tahun sampai usia ini harus diyakinkan bahasanya itu dalam taraf harus dikawal pembentukannya yang baik. Ini contoh yang A, B, C yang tadi A. Ini ada sinap. Kemudian pada masa berikutnya akan terjadi sprouting dendrit yang hebat. Kemudian sinapnya akan bertambah banyak. Yang kuning-kuning ini sinap bertambah. Bayangkan kalau ini sinapnya hanya 4. Kemudian akan terjadi sprouting, sinapnya bertambah banyak. Bertambah banyak lagi. Gitu. Nah, nanti yang enggak yang ujung atau yang enggak kena nanti dendrit yang enggak kena sinap nanti akan pruning. Dendrit yang enggak dipakai akan pruning sehingga nanti akan terjadi berkurang. Yang tadinya lebat jadi berkurang. Oke. Ada pertanyaan? Singkat, silakan. Apakah jelas apa yang saya sampaikan? Jelas ya? Jadi ini adalah melengkapi, jadi bahasan embriologi ini terbukti nanti Anda bisa memahami apa yang kemarin diceritakan oleh apa yang disampaikan oleh Prof. Irawan itu sebetulnya itu menguatkan. Lantaran embriologi ini menjadi dasar ke sana. Prof. Irawan kemarin bicara mengenai synaptogenesis yang intinya ini mengalami apa itu pruning ya intinya seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana kalau sudah pada saat tua? Bagaimana mempertahankan agar otak itu tetap bekerja dengan baik? Intinya adalah use it. Otak siapa itu jaras yang penting itu gunakan dengan baik. Misalnya, supaya Anda tetap bisa jalan, supaya orang tua itu tetap bisa jalan, maka motorik yang mengarah untuk otot-otot kaki harus digunakan jalan. Jangan pernah dia hanya duduk atau di kursi roda. Sekali itu terpakai tidak pernah dia jalan lagi, maka tak jamin dia nggak akan bisa jalan lagi. Otak juga demikian. Intinya adalah dipelihara otak ini dengan apa? Use it. Kalau dia non-use it, dia akan lama-lama dia akan mengalami pruning, akan mengalami apoptosis mati. Makanya ada istilah orang tua cepat mengalami kemunduran otak yang disebut dengan atrofi. Itu lantaran dia tidak banyak dipakai. Jadi setelah pensiun dia hanya duduk di teras, makan gedang goreng, terus sudah pesen langganan koran, seharian baca koran itu tok, terus dia nggak pernah kemana-mana. Kita bayangkan 3 tahun ke depan atrofi otaknya. Oke, silakan. Nah, nanti kalau ada pertanyaan boleh kapanpun. Jadi untuk ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nanti bisa saya coba rekamannya akan kita unggah. Kita barengkan nanti dengan kita akan gabung dengan yang muskuloskeletal, embriologi muskuloskeletal. Oke, mari kita akhiri dengan baca alhamdulillah dan doa pertama majelis. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yuk.